Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Veronica Dalmun. Saya salah satu mahasiswa semester 2 dari Stipa Santo Serilus Ruteng. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana harmoni hak dan kewajiban negara dan warga negara. Yang pertama, latar belakang. Hak adalah segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang sejak dia berada dalam kandungannya. Dan kewajiban adalah suatu keharusan bagi individu dalam melaksanakan perannya sebagai warga negara untuk mendapatkan penegakan hak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jadi, hak dan kewajiban adalah dua hal yang saling terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam praktik kehidupan sehari-hari, hak dan kewajiban ini harus dijalankan seimbang. Sebab kalau hak dan kewajiban ini tidak berjalan dengan seimbang, itu akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun dalam bernegara. Saya akan mencoba menjelaskan latar belakang historis, sosiologis, dan politik. Pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat oleh John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah yang melekat pada diri seseorang, yaitu hak untuk hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Selain itu juga ada 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama Magna Carta. Adanya perjanjian antara raja dari Inggris dengan para bangsawan. Yang kedua, Revolusi Amerika. Dalam Revolusi Amerika ini terjadinya perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Dan yang ketiga, Revolusi Prancis. Dalam Revolusi Prancis ini bentuklah suatu perlawanan rakyat Prancis kepada rakyatnya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang. Dan hasil dari revolusi Prancis ini yaitu pernyataan hak-hak manusia dan warga negara yang memuat 3 hal, yaitu hak kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. 2 sumber sosiologis. Ada 2 poin dalam sumber sosiologis ini. Yang pertama yaitu suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan yang dimainkan rejim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki. Dan poin yang kedua yaitu adanya berbagai gejolak dalam masyarakat, seperti perang antar kampung, perang antar suku, dan lain-lain. Dan konflik ini terjadi munculnya karena kebencian sosial budaya terselubung. Ketika rejim Orde Baru ini berhasil dilengsarkan, ternyata konflik di Indonesia sudah meluas di mana-mana, yaitu adanya konflik antar suku, antar umat beragama, antar kelas sosial, kampung, dan lain-lain. Dan konflik ini terjadi antar sesama rakyat kecil, sehingga konflik ini bersifat infungsional, bukan fungsional. Yang ketiga, sumber politik. Proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada era reformasi merupakan sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Dalam era reformasi ini, ada berbagai tuntutan-tuntutan dari mahasiswa dan pemuda. Tuntutan-tuntutan tersebut ialah yang pertama, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM, dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang dekat antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Dan yang keenam, mewujudkan pembebasan pers. Dan yang ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Poin yang ketiga, esensi dan urgensi. Yang pertama, agama. Kepercayaan bangsa Indonesia kepada Tuhanan Yang Maha Esa telah ada semenjak zaman prasejarah.
yaitu dengan datangnya pengaruh agama-agama besar ke Indonesia. Karena itu, dalam perkembangannya, bangsa Indonesia mudah menerima pengaruh agama-agama besar tersebut. Rakyat Indonesia telah menganut beragam agama berdasarkan kitab suci yang diyakini masing-masing. Mengapa negara kita berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa? Bukankah dasar negara kita adalah Pancasila? Susunan dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dan sila-sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian, yaitu pada sila pertama, di mana sila pertama ini adalah yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dan ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi sebuah pandangan dasar dan menjiwai keseluruhan wawasan bangsa Indonesia, yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan ini adalah dua istilah yang saling berkolerasi. Pendidikan itu salah satu bentuk upaya pembudayaan. Pendidikan kebudayaan tidak hanya ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda saja, melainkan dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi. Dalam hal ini, tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah kegiatan perekonomian. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah salah satu sistem ekonomi rakyat. Sistem ekonomi rakyat itu ialah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak bisa dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat yang berupa sektor produksi, distribusi, dan konsumsi yang melibatkan dan bermanfaat bagi rakyat. Pertahanan dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Infal Pertahanan dan Keamanan Negara pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai komponen pendukung. Tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri yaitu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara, yaitu merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Mengenai status, asas, dan syarat. Yang pertama, status. George Jenny mengemukakan 4 macam status kewarganegaraan. Yang pertama, status positif, yaitu di mana warga negara diberi hak untuk menuntut perlindungan pada negara. Yang kedua, status negatif, yaitu negara dijamin tidak boleh campur tangan terhadap hak warga negara. Yang ketiga, status aktif, yaitu negara memberi hak warganya untuk ikut dalam pemerintahan. Yang keempat, status pasif, di mana kewajiban WNI untuk menaati segala perintah negaranya. Yang kedua, mengenai asas, yaitu yang pertama asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan tempat tinggal. Yang kedua, asas ius soli, yaitu asas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda,
Asas kewarganegaraan ganda adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Mengenai syarat-syarat, yang pertama yaitu telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan harus sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Dan syarat yang ketiga yaitu sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Syarat yang kelima yaitu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Syarat yang keenam yaitu jika dengan memperoleh kewarganegaraan RI tidak menjadi kewarganegaraan ganda. Yang ketujuh yaitu mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap. Syarat yang kedelapan yaitu membayar uang pewarganegaraan ke kas negara. Poin yang kelima yaitu mengenai pajak dan manfaatnya sebagai salah satu kewajiban dari warga negara. Yang dimaksud dengan pajak adalah yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap negara membutuhkan pembayaran pajak dari rakyatnya. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk kepentingan umum dan negara. Maka dari itu, rakyat wajib membayar pajak. Pajak bermanfaat bagi masyarakat, yaitu akan mendapatkan fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup dan budaya, serta pengembangan alat transportasi massal. Itu saja pemaparan materi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di my YouTube channel.